Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah ibu-ibu, dalam pertemuan kelompok kita pada hari ini, kita akan membahas tentang memilih tempat meminjam. Jadi, dalam memilih tempat meminjam, kita juga harus memiliki rencana ya ibu, dan harus kita pertimbangkan juga. Jadi ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu pernah meminjam? Pernah ya. Nah ibu-ibu, hati-hati dalam memilih tempat meminjam. Banyak sekali perorangan atau lembaga yang menawarkan kita untuk meminjam ya bu. Banyak sumber untuk kita meminjam, banyak tempat untuk kita meminjamnya ibu-ibu ya. Namun di antara sumber-sumber, ayo di mana kita? Saya tanya untuk ibu-ibu ya. Masih semangat kan ibu-ibu? Semangat. Ya, jadi saya tanya ya. Kira-kira di mana kita bisa meminjam? Iya, di bank. Iya, benar ibu. Iya, tepat sekali. Nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi ya ibu-ibu. Tempat meminjam itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi, kalau meminjam itu kita tidak boleh sembarangan, ibu-ibu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang sumber peminjaman dan resiko kekurangan dan kelebihan tempat meminjam tersebut. Di sini saya sudah tampilkan flip chart 2B. Di sini ada sumber tempat kita berpinjam. Ayo, siapa yang mau bacakan? Iya, Ibu Lina, tolong bacakan. Iya, tepat sekali. Saudara atau kerabat. Ayo, Ibu Ayu, dibacakan. Selanjutnya, iya, rentenir, termasuk bank keliling. Selanjutnya, kelompok simpan pinjam PKK. Jadi biasanya itu kan di setiap desa atau setiap lingkungan itu memiliki kelompok arisan atau yasinan. Nah, di situ biasanya kan ada simpan pinjam. Jadi kita bisa meminjam melalui simpan pinjam tersebut. Kemudian di sini disebutkan ada koperasi, dan di sini ada bank pasar yang terakhir. Jadi ibu-ibu, dari berbagai sumber ini kita bisa melihat. Di sini yang pertama kita bahas adalah prosesnya, cepat atau mudahnya kita mendapatkan pinjaman tersebut. Kalau dengan saudara bagaimana? Bagaimana ibu-ibu? Kalau dengan saudara kita meminjam? Mudah ya? Itu mudah, tapi belum tentu mau untuk meminjamkan kita ibu-ibu. Nah, kemudian selanjutnya di rentenir. Di rentenir itu prosesnya mudah ya. Kemudian kelompok simpanan PKK, simpan pinjam, itu mudah selama uangnya masih tersedia. Kemudian di koperasi cenderung rumit karena harus mengisi formulir, harus melampirkan dokumen-dokumen lainnya. Nah, di sini ada bank pasar. Di bank pasar itu rumit ya. Kita harus mengisi formulir, melampirkan dokumen, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan melihat apakah perlu jaminan. Kita meminjam di saudara atau kerabat itu tidak memiliki jaminan. Itu pada umumnya ibu-ibu ya. Kemudian kalau kita meminjam sama rentenir, itu tidak memiliki jaminan kecuali dalam jumlah banyak ya ibu-ibu. Kemudian kelompok simpan pinjam PKK itu tidak memiliki jaminan. Kemudian koperasi simpan pinjam perlu umumnya tanah, kendaraan bermotor ya bu ya. Kemudian di bank pasar ini perlu umumnya tanah, rumah, kendaraan bermotor. Kemudian adakah batas maksimal pinjaman? Nah, kalau kita minjam dengan saudara,
Adakah batas maksimal pinjaman? Tentu tergantung kemampuan pemberi utang. Ya, jadi batas pinjaman itu pasti ada ya. Kalau dengan saudara nih, kalau misalnya saudaranya nih misalnya mau minjam dengan saudara, ternyata saudaranya uangnya cuma segini, itu terbatas ya ibu-ibu ya. Kemudian di rentenir, apakah ada atau batas pinjaman? Tidak ya ibu-ibu. Kemudian di kelompok simpan pinjam PKK, iya, tergantung kesepakatan kelompok, umumnya 2 kali jumlah simpanan ibu-ibu. Ibu ya, bisa dipahami ibu-ibu. Ayo tetap semangat ya ibu-ibu. Kemudian di koperasi, iya, tergantung peraturan yang berlaku itu kalau di koperasi. Kalau di bank pasar, iya, tergantung nilai jaminan yang kita punya ya ibu-ibu ya. Nah begitu seterusnya ya bu ya. Kalau di keluarga itu kan bunganya rendah, bahkan hampir tidak ada kalau dengan keluarga. Kalau di rentenir ini kita tahu kalau misalnya minjam di rentenir itu tinggi sekali bunganya ibu-ibu. Kemudian kalau di kelompok simpan pinjam itu cenderung rendah. Kemudian di koperasi itu juga cenderung rendah. Dan kemudian di bank pasar itu tinggi ya ibu-ibu. Nah selanjutnya periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan. Nah kalau dengan keluarga ini bisa kita sesuaikan. Kalau dengan rentenir tidak harus sesuai ketentuan. Nah dan selanjutnya ibu-ibu ya, jadi kesimpulannya setiap sumber atau sumber simpan pinjam perorangan atau lembaga itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah ibu-ibu, kita akan menonton film 2C. Masih semangat ibu-ibu? Biasanya kalau diajak menonton ibu ini semangat ibu ya. Oke, baiklah, kita akan putar filmnya ya bu. Berutang harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat peminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat peminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, baru sih ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Udah ya bu ya. Jadi bisa kita lihat ya ibu-ibu, awalnya dari film tadi, awalnya Ibu Lili itu memilih untuk meminjam di koperasi. Ternyata Ibu Lili itu tidak terdaftar sebagai anggota koperasi. Nah kemudian Ibu Lili itu meminjam ke kelompok simpan pinjam PKK, dan akhirnya Ibu Lili mendapatkan uang sebanyak 500.000 dari pinjaman tersebut. Kemudian jika memang harus meminjam, kita harus menyesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhan kita. Meminjam dengan perencanaan yang matang akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah keuangan. Namun alangkah lebih baiknya lagi kalau ibu-ibu sekalian memiliki tabungan. Jadi menabung itu penting ya ibu-ibu ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian ya ibu-ibu. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat ibu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.